Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mekta Trisnawara. Kali ini kita lanjut dari tutorial sebelumnya, dan kali ini kita akan membuat fitur untuk transaksi, yang mana transaksi peminjaman akan menangani peminjaman buku, dan dia akan menginput detail-detail buku atau jenis buku apa saja yang dipinjam. Dan kali ini juga dia akan menangani di bagian pengembalian buku. Oke, kita lanjut. Oke, kita perhatikan di bagian buku pengunjung. Nah, di bagian peminjam. Oke, untuk di bagian yang belum diserahkan ini seharusnya untuk nama yang diserahkan dan diterima ini masih kosong karena berkasnya belum diserahkan. Kecuali berkasnya yang sudah diserahkan, yang diterima oleh siapa dan diserahkan oleh siapa dan diterima oleh siapa. Oke, kita buka database. Admin. Kita ke DB perpustakaan. Kita ke pinjam. Di sini ID-nya berikut, status diserahkan, admin ID-nya 2. Nah, di sini sudah diserahkan dan diterima oleh admin ketiga. B. Oke, ini yang sudah diserahkan. Yang belum diserahkan yang ini. Jadi ID pengunjung diserahkan, dia diserahkan dan diterima kosong. Ini juga kosong. Ini juga kosong. Ini kosong. Coba kita testing lagi. Nah, untuk bagian meminjamkan, dia untuk buku yang statusnya belum diserahkan, nama yang bagian diserahkan ke siapa dan diterima oleh siapa sudah kosong. Nah, berikutnya kita akan membuat halaman baru. Jadi halaman baru itu ketika kita klik di peminjaman, di detail buku ini, dia akan terbuka halaman baru. Kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini kita buat dia file baru. Dia filenya berada dalam folder admin. Buat di dalam folder admin. Kita buat file baru dengan nama transaksi.php. Transaksi PHP. Lalu kita akan hubungkan, kita cari di sini data peminjaman. Di sini kita cari data buku.
ubah data. Dia dekat bagian ubah data. Ubah data peminjam. Nah, di sini kita tambahkan. Di sini kan dia langsung ke dalam folder admin. Jadi kita langsung saja ketikkan transaksi.php IDT, kita copy scripting ini, ID pinjam. Oke, sekarang kita save all, kita testing. Kita klik di sini. Nah, bisa dilihat di sini dia menampilkan halaman baru dengan mengirimkan ID transaksi yang kelima. Oke, kita coba di sini di ID transaksinya. Jadi oke, sekarang kita akan buat fitur untuk sessionnya. Jadi ketika orang tidak bisa akses sembarang untuk bagian transaksinya, jadi harus untuk login dulu. Kita kembali, kita copy script yang bagian atas session. Nah, yang ini kita copy, kita letakkan. Nah, di sini kan masih kosong. Itu kita ganti. Nah, kita klik. Oke, di sini coba kita refresh. Nah, maka dia langsung logout sendiri dan meminta kita untuk login ulang. Sekarang coba kita back juga, dia tidak bisa. Oke, berikutnya kita copy script yang ini di sini. Kita copy, kita letakkan di sini. Di sini kan belum ada penutup div dan body. Lalu kita simpan, kita testing.
di peminjam. Nah, bisa dilihat dia menampilkan selamat datang admin seperti yang di awal. Oke. Ya, selanjutnya kita akan buat fitur transaksinya. Berikutnya kita akan buat untuk grids-nya. Kita ke W3 School. Ini booster 5, grid basic, kita copy script yang ini. Letakkan di oke. Ini ada kolom 4, enter. Oke, untuk kolom 4 ini saya ingin menampilkan data transaksi yang sudah dipilih. Kita lanjut, kita ke base 500. Nah, nanti dia akan menampilkan seperti ini. Oke, kita copy dulu script ini. Copy, kita letakkan di kemudian di sini kita ganti linknya transaksi. Ini untuk buttonnya kita hapus. Di sini kita ganti transaksi. Simpan. Sekarang coba kita tes testing. Nah, maka dia akan menampilkan seperti ini. Oke, kemudian di sini kita akan ganti dengan ID transaksinya yang keberapa. Oke, kita ke sini. Oke, kita enter. Nah, di sini kita buat komentar dulu. Ya, kita tahu itu keterangan transaksi. So, kita tidak bingung nanti ketika untuk mencari scriptnya. Oke, ini sebagai untuk batas akhirnya. Ya, kita bisa tahu script untuk keterangan transaksi batasnya sampai di mana. Kemudian kita masukkan script di sini.
Get variabel datanya kita ganti datanya keterangan transaksi. Get transaksi, keterangan transaksi sekali query variabel connector select bintang from pinjam ID pinjam baik UDT lalu loss kita Ctrl C Ctrl V DKT ID pinjam ini harus sesuai dengan database urutannya T pinjam kan kita copy ini dia kan ada beberapa. Yang pertama itu tanggal pinjam, setelah itu tanggal kembali, ID pengunjung, status diserahkan diterima, ID pinjam, lalu tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal kembali, setelah itu ID pengunjung, ID pengunjung, status
ke pinjam. Sekarang di sini kan dia belum menggunakan ID. Nah, sekarang dia langsung perincian untuk ID-nya. Sekarang saya ingin menampilkan tanggal transaksinya. Copy ini tanggal pinjam. Oke, kita simpan. Nah, bisa dilihat transaksi 5 tanggal transaksinya ini. Lalu untuk rincian transaksi, oke, untuk rinciannya sini ada tanggal pinjam, tanggal kembali, pengunjung, lalu status diserahkan diterima, status diserahkan dan diterima. Oke, seperti ini copy, ini tanggal pinjam. Tanggal kembali pakai BR. Coba kita simpan di sini kan untuk pengunjung status diserahkan belum. Nah, untuk tanggalnya tanggal kembalinya sudah, pengunjung status diserahkan diterima belum. Oke. Karena dia ini menggunakan script untuk mencari data di dalam tabel lain. Kita copy paste ini kita hapus saja dulu. Oke, kita masuk ke scriptnya PHP. Di sini cari data, mencari data di dalam database sesuai yang diinputkan. Lalu data kita namanya data pengunjung. Diusahakan nama datanya beda-beda. SQL query
like, ID pengunjung. If SQL nurus data variabel data pengunjung oke. While D nya itu kita pakai variabel DP itu pengunjung, SQL array data pengunjung itu kita mau dia nama ini kita pakai simbol P supaya ada perbedaan sedikit. DP sama dengan yang ini, DP data pengunjung, nama. Nah untuk ini kita copy saja, dia akan ada 4 3 4 itu alamat, alamat, telepon dan email. Telepon, email, email, email. Lalu lanjut di sini kita pakai URL. URL ini untuk macam simbol, sejenis simbol. Kalau kita pakai OL itu penomoran 1 2 3 4. Kalau UL itu simbol. Oke. Nah, saja di sini beli nama PHP EO pakai yang ini. Nano kita copy saja, ya kan ada 4 C Ctrl V E nya cari alamat H
email, telepon, alamat. Sini ada kita pakai BR. Di atas juga kita pakai menggunakan BR. Kita simpan testing. Nah, bisa dilihat sini untuk pengunjungnya ini status 5 diserahkan 5, karena di sini untuk sini sama seperti ID pinjam. Nah, misalnya seperti titik oh dia tidak boleh pakai titik kan. Nah, sini status diserahkan kosong. Oke, di sini kan kita menggunakan UL. Sekarang coba kita ganti OL itu untuk penomoran. Nah, bisa dilihat di sini dia berubah jadi nomor. Yang kita pakai biar pakai simbol saja. Lihat lagi. Oke, kemudian di sini kan untuk tombol kembalinya kan tidak ada. Nah, kita buat tombol kembali di bawah setelah perpustakaan Uyudindo. Enter, lalu kita ambil scriptnya di navbar di bagian di navbar with drop down. Kemudian kita copy scriptnya yang ini. Oke, kita copy, kita letakkan di sini. Kemudian di sini kita ganti beranda, lalu lokasinya itu beranda.php. Oke, di sini ada UL, kita penutupnya UL, lalu berikutnya itu div. Untuk jaraknya kita bisa tambah nb sp. Oke, coba kita save. Nah, bisa dilihat beranda dia kembali sini. Oke, datang diserahkan dan diterima. Oke, lanjut. Oke, kemudian untuk status ini kami scriptnya di beranda. Kita cari ubah data peminjam. Ini copy. Letakkan di sini. Untuk variabel ini
dia langsung ini status mana. Nah, dia langsung ini cek kita simpan status belum diserahkan. Dan di sini kita tambah dengan BR. Nah, ini statusnya belum diserahkan. Oke, berikutnya untuk diserahkan dan diterima. Oke, sebelumnya kita pindahkan untuk pengunjung ini, dia biarkan dia di bawah ujung. Nah, kita cut. Dia setelah diterima untuk pengunjung. Lalu untuk diserahkan ini dia sama mencari data dalam tabel, jadi kita copy saja script yang ini. Untuk C kita letakkan dalam sini. Oke, sini kita tambahkan dulu B. Sini PHP data diserahkan lalu misalnya komunitas telepon bintang dari admin. Ini maksudnya untuk diserahkan ini dari pengunjung, dari petugas ke pengunjung. Nah, di admin ini kita ID diserahkan, diserahkan variabel ini diserahkan C, letakkan dalam sini dan data diserahkan sesuai. Di sini untuk datanya kita ganti data disk itu diserahkan. C, HP hapus jadi disk C, satu itu TEO dia menampilkan nama, data diserahkan, skill dan diserahkan. Lalu di sini untuk misalkan datanya tidak ditemukan, misalkan ini data ditemukan dan ditampilkan di layar. Oke, berikutnya untuk data yang tidak ditemukan seperti else ke kolom sini kita tampilkan biar daftar saja. Oke, coba kita simpan. Nah, statusnya belum diserahkan, oh diserahkan, dia strike-nya di atas, diserahkan
kita ke bawah, kita tambahkan di sini BR. Oke, di sini kan poinnya sudah diterima. Lalu untuk tanda stripe dia harusnya di atas. Jadi BR ini kita hapus. Nah, stripe-nya sudah di atas. Kita lanjut untuk diterima. Oke, untuk diterima ini scriptnya sama dengan di atas diserahkan. Jadi kita copy paste saja. Di sini kita tambahkan X supaya gantinya tidak terlalu banyak. Ini kalau yang ini harus sesuai dengan variabel di atas. Variabel diterima. Yang bisa dilihat nih, ini harus sama dengan di sini. Jangan terlalu banyak-banyak. Di sini kita tambahkan BR untuk enter. Nanti kita simpan. Nah, bisa dilihat di sini ke tanggal pinjam, tanggal kembali, status, diserahkan ke siapa, diterima pengunjung, nama Riko, alamat, telepon, email. Oke, di sini kan sudah jadi semua. Sekarang coba kita edit data supaya kita bisa lihat untuk namanya bisa dia tampilkan atau tidak. Local host. Admin admin. Ke database perpustakaan. Ini kan di sini itu di pinjam, di peminjaman, pinjam. Untuk data yang belum diserahkan, coba. Nah, di sini kan untuk diserahkan masih merumuskan, coba kita ganti ID adminnya 3, lalu ini misalkan dengan 2. Testing lagi, ya bisa dilihat dia muncul sini nama Rian Bell yang diterima oleh BTS. Lalu untuk kita kembali, dia kan langsung di sini untuk beranda, dia seharusnya kembali di peminjaman. Kita lihat script di atas, dia yang kembali. Nah, kembali di sini kita tambahkan M sama dengan 11. Coba kita tes. Nah, dia tetap di peminjam. Oke, mungkin sekian saja tutorial dari saya. Sampai jumpa ke tutorial selanjutnya. Terima kasih.